Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Mana yang afdal? Berwasiat dengan sepertiga harta atau kurang daripada itu? Misalnya dengan seperempat atau dengan seperlima. Nah, mana yang lebih afdal? Kita ambil nggak kemarin? Tidak. Yang lebih afdal adalah yang kurang daripada sepertiga, seperempat, seperlima. Oleh karena itu dalam riwayat As-Sahihain dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau kana an-nasu Lau kana an-nasu yamiluna ila ar-rubu' min ats-tsuluts faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ats-tsulutsu was-tsulusu katsir." Kata Ibnu Abbas, kalau seandainya manusia itu cenderung kepada seperempat daripada sepertiga, maka sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sepertiga dan sepertiga itu banyak. Artinya di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa menunjukkan bersedekah atau berwasiat jika akan meninggal dengan yang lebih kurang daripada sepertiga itu lebih afdal, lebih utama dibanding dengan sepertiga. Makanya Ibnu Abbas menyatakan kalau seandainya mereka cenderung kepada seperempat daripada sepertiga, menunjukkan kalau lebih kurang dari sepertiga itu lebih afdal. Nah, namun bukan berarti sepertiga tidak diperbolehkan. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini, demikian pula hadis Ibnu Abbas yang telah kita sebutkan tadi, menunjukkan bahwa sepertiga itu diperbolehkan. Ats-tsulus was-tsulusu katsir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertiga dan sepertiga itu banyak. Nah, makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam sebuah riwayat disebutkan beliau berwasiat dengan seperlima. Berwasiat dengan seperlima dari hartanya. Nah, ini menguatkan bahwa kurang daripada sepertiga dalam mewasiatkan harta ketika akan meninggal itu yang lebih afdal. Walaupun sepertiga itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bis-shawab. Apa ayat yang diturunkan tentang khamr? Nah, tentang khamr pada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Nah, apa ayatnya? Hafal? Baik, siapa yang hafal?
Urwah. Gampang kok ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal maitatu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Itu ayat yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, sekarang hadis Asma binti Abi Bakr. Apa makna pernyataan Asma? Atatni ummi raghibah. Apa maknanya raghibah di sini? Apa yang diinginkan? Salim. Nah, orang tuanya menginginkan birraha wasilataha laha, yaitu bakti anaknya Asma pada ibunya dan juga Asma menyambungkan tali silaturahim dengan ibunya. Di antara pelajaran lain yang bisa kita ambil dari hadis Asma binti Abi Bakr, selain apa yang telah kita sebutkan dalam pelajaran lalu, bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya seorang muslim akur dengan seorang yang kafir tatkala adanya perdamaian. Naam, tatkala adanya perdamaian. Dan berdamai dengan orang-orang kafir dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diistilahkan dengan al-muhadanah atau al-mukhalahah, perdamaian dengan orang-orang kafir. Ini tentunya apabila dilihat oleh seorang pemimpin kaum muslimin adanya maslahat bagi kaum muslimin dalam perdamaian itu. Nah, dan tidaklah perdamaian itu untuk selama-lamanya, bukan dalam jangka waktu yang muabbad, tetapi dalam jangka waktu yang muakkad, yang terbatas. Nah, sesuai dengan kemaslahatan yang dilihat oleh seorang pemimpin dari kalangan muslimin. Apabila dia melihat bahwa kemaslahatan itu tidak ada, maka boleh untuk mencabut perdamaian dengan orang-orang kafir itu dan menjadikan mereka sebagai kufar harbiyin, orang-orang kafir yang berhak untuk diperangi. Nah, ini dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya Fathu Makkah karena adanya pelanggaran dari kaum kufar Quraisy terhadap perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik perjanjian damai itu dan kemudian menaklukkan kota Makkah. Baik. Dari riwayat-riwayat yang seperti inilah, Naam ahlul ilm menetapkan bolehnya untuk berdamai dengan orang-orang kafir bila dilihat adanya maslahat bagi kaum muslimin oleh seorang dari pemimpin muslimin. Nah, sehingga di abad belakangan ini Syekh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi ta'ala alaih sempat berfatwa untuk berdamai dengan Amerika, kemudian masukkan mereka ke Saudi Arabia dengan hujjah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperkerjakan bangsa Yahud di Khaybar
Nah, maka kerajaan Saudi Arabia memasukkan Amerika adalah untuk kemaslahatan, adanya kemaslahatan bagi kaum muslimin, sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membiarkan Yahud Khaybar berada di Saudi Arabia, berada di Al-Hijaz. Sementara Hizbiyun mereka mengecam fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam hal ini rahimahullah, tetapi mereka tidak pernah mengecam ucapan Yusuf Al-Qaradawi yang menyatakan bahwa permusuhan kaum muslimin dengan al-Yahud adalah karena masalah tanah, bukan karena masalah agama. Fahadha yadullu 'ala al-hawa. In dalla 'ala syai' fa innahu yadullu 'ala al-hawa. Menunjukkan hawa nafsu yang mereka ikuti. Nah, case dinyatakan bahwa permusuhan kaum muslimin dengan al-Yahud hanya karena permusuhan yang disebabkan persengketaan tanah, bukan karena masalah agama. Ini tidak keluar melainkan dari seorang sahib al-bid'ah. Nah, Allahul musta'an. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita ambil dari hadis Asma binti Abi Bakr, kelanjutan dari yang lalu, bahwa ini menunjukkan ziarah al-qarib, as-safar fi ziyaratil qarib, bolehnya untuk safar dalam menziarahi kerabat. Dalam menziarahi kerabat. Nah, coba kita lihat dalam hadis ini. Bukankah yang melakukannya adalah ibu dari Asma bintu Abi Bakr yang pada waktu itu dia seorang kafirah? Apakah bisa seorang kafirah menetapkan hukum dalam syariat Islam? Kenapa bisa kita ambil pelajaran seperti itu? Bolehnya safar untuk menziarahi kerabat. Nah, siapa yang jawab? Di mana letak pendalilannya? Marwah. Gampang sekali ini. Menunjukkan diqqah di afhamil ulama, kejelian dan ketelitian yang terdapat pada pemahaman para ulama, sehingga di kalangan mereka sendiri pun dalam memahami hadis antara satu dengan yang lain bisa berbeda dalam mengambil pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalamnya. Satu bisa mengeluarkan sekian pelajaran, yang lainnya bisa lebih, yang lainnya bisa kurang. Fahadha fadlun min Allah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Nah, faedah ini disebutkan oleh Al-Hafidz dalam Al-Fath. Ba Ishaq. Di mana letak pendalilannya?
ibunya kan kafirah. Masa kita ngambil contohan dari seorang wanita kafirah? Bagaimana kalau ada yang mengatakan seperti itu? Abdul Majid. Ini disumbat dari pertanyaan Asma kepada Rasulullah untuk minta dia ini Asma untuk menyambung silaturahim dengan ibu dan dijawab Rasulullah. Itu masalah silaturahim. Yang ditanyakan masalah silaturahim, bukan masalah safarnya. Hakada wala la? Ya ibunya kan tidak sama dia. Hah? Yang ditanyakan masalah silaturahim, bukan masalah safar untuk mengunjungi karib kerabat. Syu'bah. Rijal. Apa yang dilakukan ibu dari Asma tidak dikomentari? Diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh ibu Asma, walaupun dia seorang kafirah, tapi perbuatannya ini tidak ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakui oleh beliau. Dibiarkan, menunjukkan tentang kebolehannya. Nah, menunjukkan tentang kebolehannya safar untuk menziarahi karib kerabat. Nah, kalau seandainya hal yang demikian ini tidak diperbolehkan, tentu saja akan ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebutkan oleh faedah mengenai bolehnya safar untuk menziarahi al-qarib, disebutkan oleh Imam Al-Khattabi. Nah, jadi seorang safar pergi berjalan jauh sampai keluar daerah dengan tujuan untuk menziarahi karib kerabatnya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Bahkan kalau yang mendorongnya untuk menziarahi itu adalah karena mencintainya di jalan Allah dan karena Allah, yang demikian itu dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis pada riwayat Imam Muslim, seorang yang menziarahi temannya yang dia cintai karena Allah, Allah mengutus seorang malaikat yang menghadangnya di tengah jalan. Lalu ditanyakan kepada orang ini, apakah engkau punya sesuatu sehingga engkau ingin menziarahinya? Ada sesuatu yang engkau inginkan sehingga engkau menziarahinya? Kata dia, la, illa anni ahbabtuhu fillah. Tidak ada, kata dia, kecuali atau melainkan hanya aku ini mencintainya karena Allah, di jalan Allah, itu saja. Alasannya hanya karena aku mencintainya di jalan Allah. Maka kata malaikat tersebut, fa'lam anna na'am anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Ketahuilah, kata malaikat tersebut, sungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintainya di jalan Allah. Nah, maka ini menunjukkan keutamaan ziarah. Keutamaan ziarah walaupun harus dengan safar dan pergi ke sebuah tempat, sebuah negeri. Apalagi kalau yang mendorong untuk ziarah itu adalah karena Allah. Mencintai seorang karena Allah, di jalan Allah. Dan terlebih lagi kalau dia termasuk dari kerabat. Karena dia punya hak untuk kita sambungkan tali silaturahim. Nah, dia punya hak untuk kita berbuat baik kepadanya. Terlebih lagi kalau kerabat itu adalah orang tua. Nah, bapak, ibu, maka keutamaan itu akan semakin besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, karena kita punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, hadza ya ikhwan, termasuk hal yang dianjurkan di dalam Islam, berziarah. Naam, berziarah kepada orang yang kita cintai karena Allah
Terlebih lagi kalau dia adalah kerabat kita. Naam, karena dia punya hak untuk kita menyambungkan tali silaturahim. Terlebih lagi kalau kerabat itu adalah orang tua atau anak. Nah, tapi orang tua tentunya lebih besar, karena kita punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Biasanya saat-saat yang seperti ini, ba'dal Id atau sebelum Id adalah masa-masa yang tepat. Nah, untuk menunaikan apa yang kita pelajari sekarang. Sahwalala ya kawan. Nah, walaupun sungguhnya perlu kita pahami bahwa ziarah di ayyamil Id tidak disyariatkan. Ziarah di ayyamil Id tidak disyariatkan. Barang siapa yang menganggapnya itu termasuk dari bagian syariat, maka sungguhnya dia meyakini suatu yang bid'ah. Tidak ada syariatnya ziarah di ayyamil Id. Dan naam, ziarah itu disyariatkan di sepanjang tahun, kapan saja. Tapi mengkhususkan diri ziarah pada hari raya Id tidak disyariatkan. Barang siapa yang menganggapnya ini perkara yang dianjurkan, perkara yang ada keutamaannya, maka dia jatuh ke dalam bid'ah. Maka sungguhnya kalau melihat kepada afdhaliyah untuk menolak adanya keyakinan keutamaan ziarah pada hari raya Id terhadap karib kerabat, yang utama adalah kita tidak melakukannya. Untuk menolak anggapan ini. Ya. Jangan pada waktunya. Setelahnya. Tamam? Setelahnya. Supaya ziarah itu masuk ke dalam keumuman syariat. Kita tidak mengkhususkannya pada ayyamul Id. Nah. Oleh karena itu sungguhnya Ahlus Sunnah yang menggembar-gemborkan bahwa mereka adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus memulai dengan kebiasaan yang seperti ini. Hari raya Id bukan ajang untuk ziarah, bukan ajang untuk ziarah. Tidak ada syariatnya abadan. Nah, dan itu pernah ditanyakan kepada Syekh Muqbil rahimahullah, jawaban beliau sama, tidak ada syariatnya. Sehingga hari raya Id itu bukan untuk ziarah. Lalu apa kegiatannya? Ya senang-senang, gembira dengan keluarga, dengan naam atau dengan sama ikhwan mengadakan misalnya perlombaan yang menyenangkan hati anak-anak, dan kita juga yang bermanfaat, misalnya bela diri atau apa kayak al-muhim seperti itu. Menampakkan kegembiraan pada hari raya Id itu yang dianjurkan, mustahab hukumnya. Nah, menampakkan kegembiraan di hari raya hukumnya mustahab. Dan Idul Fitri itu sebetulnya 1 hari saja. Selesai 1 hari sudah, besok puasa. Ada keutamaan yang harus dirayakan. Bukan sebulan kayak orang kita. 1 bulan Syawal. Nah, yang besar justru yang disebut dalam Islam sebagai Al-Idul Akbar. Kapan saatnya? Idul Adha, membeli kambing. Itu lebih besar. Nah, dan itu masih terlihat. Kalau di negeri Arab, khususnya di Yaman yang kita lihat, Idul Adha itu terlebih kita lihat semarak dibanding Id Al-Fitr. Nah, Idul Adha lebih semarak dibanding Idul Fitr. Apalagi kalau kita di pondok, karena terasa banget. Kalau Idul Adha itu makan kambingnya beberapa hari dibanding di waktu-waktu yang lain. Ya, Pak Abu Muhammad. Nah, dan juga kita di Indonesia kan merasa kita kalau Idul Kurban itu kita merasakan daging kambing beberapa hari sampai bosan. Inginnya makan terasi sama telur sudah. Nah, karena bosan dengan daging kambing. Baik, al-muhim ya akhwan, yang perlu kita ingat bahwa hari raya Al-Id bukan ajang untuk ziarah pada hakikatnya. Nah, walaupun kita tahu keutamaan ziarah seperti yang kita sebutkan pada orang yang kita cintai karena Allah, terlebih lagi kalau dia kerabat kita, terlebih lagi kalau dia orang tua, tapi coba lakukan jangan di waktu Al-Id. Nah, ya kalau mau pulang qabla Al-Id. Ya, qabla Al-Id. Baik, atau ba'da Al-Id, setelah Id nantinya. Sebulan atau berapa waktu setelah Id. Nah, supaya
tidak ada hubungannya pada hari raya Id kita melakukan az-ziarah. Nah, karena yang demikian tidak disyariatkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Hah? Itu juga butuh contohan. Kalau kita menganggap itu sebagai kebaikan, mana contohnya dari salaf? Ya, walaupun yang demikian ini kurang tepat bagi yang jualan kartu lebaran. Nah, tapi kita butuh contohan. Itu satu. Yang kedua, yang ada di kalangan salaf yang tidak kita ingkari dan dilakukan memang di kalangan sahabat, yaitu mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, jawabannya juga sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, walaupun sebahagian ahlul ilm baik menganggap bahwa yang afdal adalah meninggalkannya, tidak memulai. Tapi kalau ada orang yang menyampaikan, jawab. Nah, seperti Al-Imam Ahmad, aku melihatnya bukan suatu hal yang wajib. Nah, maka kata beliau, bagi yang ingin melaksanakannya ada contohannya dari kalangan as-sahabah, dan yang meninggalkannya juga punya contohan dari kalangan as-sahabah. Muhim dari sisi kebolehan boleh. Nah, ya setelah itu, jadi badan itu tadi. Nah, tidak mesti di hari raya Id. Misalnya 2 hari lah setelah itu. Nah, 2 hari setelah itu atau 3 hari setelah itu. Ya. Apalagi kalau kita pulang hari raya Id, pas di hari raya Id, tahulah bagaimana kebiasaan keluarga kita, khususnya yang masih awam ya. Karena ada faedah lain, yaitu bisa menghindari hal-hal yang bertabrakan dengan syariat, seperti ikhtilaf, kemudian salaman antara laki dengan perempuan yang bukan mahram, dan sebagainya. Nah, ini tadi tentang khususnya safar menjadi safar ini, kalau itu seorang safar. Safar kalau itu Baik. yaitu misalnya yaitu perempuan itu tidak mahram. Kalau bukan mahram jangan. Apalagi masih muda, bahaya. Karena ada fitnah di sana. Maksudnya kerabat, ya ini kerabat kita, tetapi tidak menimbulkan fitnah, laki-laki misalnya, atau perempuan yang mahram kita. Nah, atau yang bukan mahram tapi masih ada hubungan kekeluargaan, namun dia sudah bersuami. Nah, pada suaminya. Nah, atau kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, lewat suaminya atau di balik hijab. Al-muhim menjaga hal-hal yang tidak melanggar ketentuan syariat. Nah, baik. Maksudnya itu mending kan di sini ada Rasulullah kan tidak Rasulullah itu membiarkan saja. Ini kan umumnya Asma itu adalah wanita, dia safar untuk ziarah. Kan seorang wanita safar tanpa mahram kan tidak boleh, Pak. Sedangkan Rasulullah tidak. Oh, yang dimaksud itu? Iya. Kalau yang dimaksud itu, maka permasalahannya beda. Sebab di sini Ummu Asma pertama dia kafirah. Orang kafir tidak dituntut dengan menjalankan hukum-hukum Islam, walaupun secara hukum ukhrawi, yakni di akhirat nanti dia terhitung dengan melaksanakan hukum-hukum Islam yang wajib atau meninggalkannya. Tapi ketika di dunia tidak bisa kita paksakan hukum Islam kepada orang-orang yang masih kafir. Apakah orang kafir itu kita paksa sholat, kemudian kita paksa mereka puasa? Kan enggak. Demikian pula dengan hukum yang lain. Itu satu. Yang kedua, wanita kafirah kalau dia ingin pergi untuk
hijrah, maka tidak membutuhkan mahram. Walaupun di sini memang tidak disebutkan bahwa ibunya akan hijrah. Nah, di wanita kafirah kalau dia ingin hijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam, diperbolehkan untuk tidak menggunakan mahram. Dan itu banyak terjadi di masa Rasulullah SAW. Mereka hijrah tanpa membawa mahram. Nah, jadi wanita-wanita kufar yang ingin hijrah ke negeri Islam, walaupun tidak ada mahram, hijrah. Nah, yang demikian mendapatkan rukhsah, tidak mengapa insyaallah taala. Nah, ala kulli hal untuk masalah safar tanpa mahram, ini ada ketentuan dalam Islam. Kalau dia wanita, maka safarnya dengan mahram. Nah, tidak boleh tanpa mahram. Baik. Kenapa? Tadi dikatakan bahwa kalau kita hari itu bisa kita gunakan untuk berziarah secara khusus. Tapi bagaimana kalau kita itu seorang karyawan itu? Padahal dari libur kita yang panjang itu biasanya hari-hari gitu. Sehingga hari-hari yang lain itu tidak. Bukan ziarah, tapi pulang ke rumah. Iya. Ya, pulang ke rumah kan nanti ada apa? Ada pulangan ziarah ke teman-teman saudara kita. Jangan ziarah. Pada hari Idnya khususnya yang kita maksud pada hari Id, yaitu tanggal 1 Syawal kalau pada Idul Fitr. Kemudian kalau Idul Adha pada tanggal 10 dari Dzulhijjah. Nah, kalau setelah tanggal-tanggal itu tidak jadi masalah, kita ziarah. Nah, dan kalau kita mengkhususkannya pada tanggal-tanggal yang setelah Id, itu juga masalah. Nah, jangan kita khususkan. Dalam artian, ya sesempatnya saja. Jangan kita khususkan. Terkadang kita ziarah, terkadang tidak. Nah, tahun ini mungkin ziarah, tahun depan tidak. Tahun depannya lagi tidak. Tahun depannya lagi, ya ziarah. Supaya tidak terkesan dari situ bahwa kita mengkhususkan. Nah, kalau tiap tahun ziarah, setelah 2 hari, 3 hari setelah Id ziarah, ini ya termasuk tadi mengkhususkan. Dan ini membutuhkan kepada contohan dari Rasulullah SAW atau salafun salih. Nah, mengkhususkan yang dimaksud di sini, yakni mengkhususkan dengan niatan dalam hati kita bahwa itu memiliki keutamaan. Baik, makanya demikian butuhkan contohan. Ya, kalau diundang makan datang. Nah, diundang makan datang, dianjurkan untuk datang kalau diundang makan. Iya. Sahih kalau masalah ijabatul dakwah itu sungguhnya perkara yang wajib bahkan. Nah, wajib. Kalau seorang tidak punya halangan yang lain, maka wajib untuk dia menghadiri ijabatul dakwah.